Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran sastra yang ada di Indonesia. Aliran sastra yang ada di Indonesia banyak sekali macamnya. Keragaman tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh zaman di mana karya tersebut dikarang atau diterbitkan. Sebelum itu, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mirza Abdullah Al-Faruq, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Malang. Baik, simak penjelasan singkat mengenai aliran sastra di Indonesia berikut. Cara sastrawan menghadapi peristiwa dan kenyataan adalah dengan berkarya sastra. Karya sastra ini merupakan hasil pemikiran, perasaan, dan penghayatan sastrawan terhadap peristiwa dan kenyataan. Cara sastrawan menghadapi sesuatu berbeda-beda antara satu sastrawan dengan sastrawan lainnya, antara satu zaman dengan zaman lainnya. Peristiwa besar dan cara sastrawan menghadapi dan menyikapinya inilah yang melahirkan aliran-aliran sastra. Tidak ada karya sastra yang hanya mengandung satu aliran. Sebuah karya sastra dinilai dari apa yang dominan di dalamnya. Klasifikasi tentang aliran sastra ini semakin berkembang dan semakin banyak. Ini selaras dengan semakin beragamnya karya sastra yang muncul. Apa saja aliran sastra yang kita kenal? Secara garis besar akan diuraikan pada penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah aliran realisme. Aliran realisme ialah aliran yang mengemukakan kenyataan, bersifat objektif, melukiskan dunia apa adanya. Bentuk contoh dari karya ini adalah biografi, autobiografi, kisah nyata, dan roman sejarah. Aliran ini muncul pada abad ke-9, khususnya prosa fiksi. Karya realistik sering diposisikan dengan karya romantik dan imagis. Di dalam romantik, disajikan kehidupan yang lebih indah, lebih berani, mengambil risiko, dan lebih heroik. Di dalam karya imagis lebih menonjolkan imajinasi sastrawannya. Sebagai contoh, ada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan Surat Kecil untuk Tuhan. Kemudian ada aliran surrealisme. Surrealisme dapat diartikan sebagai sesuatu yang melebihi kenyataan. Mungkin saja pada mulanya berangkat dari kenyataan, tetapi karena terlalu mengagungkan kebebasan kreatif dan berimajinasi, sehingga hasil yang dicapai menjadi di luar kenyataan. Surrealisme mencoba mengeksploitasi materi-materi di dalam mimpi, keadaan jiwa antara tidur dan jaga. Karya-karya Danarto dan Putu Wijaya bisa dimasukkan ke dalam aliran. Kemudian ada aliran absurdisme. Absurd merujuk pada pengertian tidak masuk akal, ganjil, atau mustahil. Yang disebut karya sastra absurd ialah karya yang berlandaskan anggapan bahwa pada dasarnya kondisi manusia itu absurd. Karya absurd menonjolkan hal-hal di luar logika, imajinatif, ganjil, dan dari alam bawah sadar. Dalam prosa rekaan, Budi Dharma, Iwan Simatupang, Danarto, Putu Wijaya dikenal sebagai pengarang absurdisme. Putu Wijaya, Nano Riantiarno, dan Arifin C. Nur merupakan penulis naskah drama absurdisme. Sedangkan di genre puisi dikenal Sutarji Kalsumpahri, Yudhistira Ardi Nugraha, Ibrahim Sattah, dan Sides Sudiarto DS. Kemudian ada aliran psikologisme. Aliran psikologisme adalah aliran karya sastra yang menekankan pada masalah keadaan, perubahan, dan perkembangan kejiwaan tokoh di dalam karya sastra dalam kaitannya dengan berbagai peristiwa. Belenggu karya Armin Pani, Ateis karya Ahdiat Kartamiharja, Burung-burung Manyar karya YB Mangunwijaya, serta karya-karya Ratna Indraswari Ibrahim, N. Hajini, Titi Said, La Rose, Ike Supomo, Margate, Ashadi Siregar, Ahmad Tohari bisa disebut sebagai karya psikologis. Kemudian ada aliran romantik. Aliran romantik merupakan aliran kesusastraan di Eropa pada akhir abad ke-18 yang mengutamakan perasaan, lukisan angan-angan, emosi, dan sentimen idealisme. Ada romantik yang menimbulkan semangat untuk berjuang dan mendorong keinginan untuk maju. Ada pula romantik yang lukisannya berkhayal-khayal,
bersedih-sedih dan melemahkan semangat perjuangan. Kemudian ada aliran eksistensialisme. Eksistensialisme dalam sastra adalah aliran sastra yang mencoba mempersoalkan dan menggambarkan keberadaan manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Aliran ini dipengaruhi oleh perkembangan filsafat eksistensialisme. Tema-tema yang sering diangkat dalam karya semacam ini adalah tema cinta, kesendirian, keterasingan, kegilaan, dan kematian. Selanjutnya ada aliran filsafatisme. Aliran yang membahas hakikat anggapan, gagasan, sikap terhadap segala yang ada, terutama berkenaan dengan hakikat hidup dan makna hidup, sebabnya, asalnya, dan hukumnya. Aliran ini juga membahas logika, estetika, metafisika, dan cara orang menemukan sesuatu. Muhammad Iqbal, Khalil Gibran, Franz Kafka, Iwan Simatupang, Subagio Sastrowardoyo, Putu Wijaya, dan M.H. Ainun Najib merupakan contoh sastrawan seperti ini. Kemudian ada aliran ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran yang bermaksud melukiskan perasaan dan penginderaan batin yang timbul dari pengalaman di luar dan yang diterima tidak saja oleh panca indera, melainkan juga oleh jiwa seseorang. Aliran kesusastraan ini lebih mementingkan soal-soal kejiwaan daripada menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata. Ekspresionisme adalah gerakan dalam sastra dan seni di Jerman yang mencapai puncaknya pada periode 1910 sampai 1952. Mereka menentang tradisi realisme. Kemudian ada aliran impresionisme. Impresionisme adalah aliran dalam sastra yang lebih mengutamakan pemberian kesan atau pengaruh kepada perasaan daripada kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Segala sesuatu tidak dilukiskan secara masak-masak, melainkan melukiskan kesannya sepintas, lalu kesan pertama yang segar. Istilah impresionisme ini berasal dari dunia seni lukis pada paruh pertama abad ke-19 di Perancis. Kemudian ada aliran melankolisme. Melankolisme adalah aliran karya sastra yang menggambarkan kemurungan, kegetiran, kemuraman, kesedihan yang dipengaruhi oleh tekanan jiwa yang sedih. Selanjutnya ada aliran ironisme. Aliran ini mencoba mengemukakan kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi. Aliran ini bernada mengejek, terus terang, menyindir, atau mengkritik. Kemudian ada aliran naturalisme. Naturalisme adalah aliran dalam sastra yang menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya dengan teliti dan jujur. Aliran yang mementingkan pengungkapan secara terus terang tanpa memedulikan baik buruk dan akibat negatif. Aliran yang selanjutnya adalah aliran determinisme. Istilah determinisme berasal dari doktrin filsafat yang menyatakan bahwa setiap kejadian atau peristiwa itu ada penyebabnya. Dalam sastra, determinisme mencoba menggambarkan tokoh-tokoh cerita dikuasai oleh nasibnya, sehingga tokoh tersebut tidak sanggup dan tidak mampu lagi keluar dari takdir yang telah jatuh pada dirinya. Selanjutnya adalah aliran simbolisme. Simbolisme merupakan aliran dalam karya sastra yang mencoba mengungkapkan ide-ide dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Aliran ini merupakan reaksi terhadap realisme dan naturalisme yang hanya berpijak pada kenyataan semata. Kemudian ada aliran idealisme. Idealisme merupakan aliran dalam karya sastra yang bersifat khayal atau fantastis yang menunjukkan keindahan, cita-cita, dan kesempurnaan. Aliran ini dipengaruhi oleh filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dirasakan dan dipahami. Mereka hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita atau patokan yang dianggap sempurna. Kemudian ada aliran heroisme. Heroisme adalah aliran dalam karya sastra yang berisi kepahlawanan atau keberanian dalam membela keadilan dan kebenaran. Aliran ini juga berisi kecintaan terhadap tanah air dan figur teladan bangsa, serta semangat membela tanah air. Selanjutnya adalah aliran religius. Religius merupakan aliran yang mementingkan nilai-nilai keagamaan atau renungan tentang Tuhan dan keberadaan manusia di hadapan Tuhan. Karya-karya J.E. Tatengkeng, Taufik Ismail, M.H. Ainun Najib merupakan contoh karya di aliran ini. Kemudian ada aliran transendental. Transendental merupakan aliran karya sastra yang menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian.
Karya semacam ini banyak mengemukakan renungan-renungan hidup yang mendalam, mengemukakan hal-hal di luar hal-hal yang tampak. Kemudian ada aliran komedi. Komedi adalah aliran karya sastra yang penuh dengan kelucuan-kelucuan dan memancing orang untuk tersenyum dan tertawa. Selanjutnya ada aliran atavisme. Atavisme adalah aliran di dalam karya sastra yang memunculkan kembali sifat-sifat atau ciri-ciri pada seseorang yang sudah lama tidak muncul pada generasi-generasi sebelumnya. Kemudian ada aliran skeptisisme. Skeptisisme adalah aliran yang memandang sesuatu selalu tidak pasti, meragukan, dan mencurigakan. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan secara umum mengenai aliran-aliran sastra yang ada di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe video dan channel ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.